Mas, kamu itu sadar diri. Kamu ngapain di sini? Asal kamu tahu ya, bapak aku itu polisi, kakek aku pensiunan TNI, dan nenek aku poluan. Kamu jangan macem-macem sama aku. Udahlah, kamu tuh nggak malu. Calon aku sekarang tuh, lihat dong, dia tuh berwibawa gini, kaya juga nggak kayak kamu. Gimana dek? Lagi ngapain? Oh sendirian di depan? Lagi nunggu siapa emangnya? Ini nih, katanya pacar aku tuh nanti sore mau kesini. Katanya sih mau ngelamar aku. Melamar kamu? Berarti kamu mau menikah nih sama pacar kamu? Iya, katanya sih gitu. Nanti sore dia mau kesini. Akhirnya mbak aku sudah laku. Laku. Kamu kira aku dagangan? Ya kan kalau kamu udah menikah aku bisa menikah mbak. Iya juga sih. Emangnya calon suami kamu pekerjaannya apa? Kok berani-beraninya yang ngajak nikah kamu? Ya, nanti kita seleksi bareng-bareng ya. Dia nanti kesini bawa apa? Seleksi bareng-bareng? Ya, lah emang pacar kamu ada berapa? Sebenarnya ada satu lagi sih, Dek. Berarti kamu punya 2 calon suami? Iya, makanya nanti sore kita seleksi bareng-bareng. Keren banget, gak sia-sia ya sama kecantikanmu kamu bisa memilih laki-laki yang tepat. Ya harus dong, nanti kamu juga harus kayak gitu, kayak Mbak. Ya jelas dong, tapi inget ya mbak syarat aku, kita ini orang gak punya. Ya kamu harus pintar memilih calon suami kamu itu benar-benar orang kaya dan tanggung jawab. Ya udah tenang aja, nanti sore kita seleksi bareng-bareng. Ya udah Udah deh. deh, mending kamu bantuin Mbak siap-siap nanti sore. Siap-siap ngapain? Diajak ke sini emang bawa apa? Ya udah, diberes-beresin dulu aja rumahnya. Stop kamu. Ada apa, Mas? Turun nggak? Kamu siapa? Kamu selain motor kamu atau diri kamu? Maksudnya apa, Mas? Aku begal. Kamu begal. Jangan ambil, Mas. Ini motor punya aku. Udah aku tahu ini motor punya kamu. Jangan, Mas. Tolong. Tolong. Kamu gak usah teriak-teriak ya, soalnya di kampung sini maling semuanya. Berarti kamu warga sini. Bro, Jangan diambil, Mas. Mas, tolongin dong. Mas, tolongin. Gimana sih? Sherlocknya sih sudah nyampe sini ya, rumahnya pacar aku. Tapi sebelah mana? Ke kanan apa ke kiri? Kalau dilihat dari Google Maps sih ke kanan. Waduh, kalau ke kanan jalannya sempit, nggak mungkin bisa mobilku lewat sini. Gimana ini? Masih 200 meter lagi. Lumayan ya kalau jalan kaki. Gimana terus? Nggak ada orang lagi di sini. Mas, permisi mas. Ada apa ya mas? Masnya warga sini nggak? Iya emangnya kenapa? Mau tanya mas, rumahnya Lala itu sebelah mana ya? Rumahnya Lala? Iya. Oh masih di sebelah sana mas, sekitar 200 km mungkin. 200 km? Iya. Waduh, berarti bener dong. Ini kan aku pacarnya mas. Aku mau ke rumahnya. Kira-kira mobilku bisa masuk ke sana nggak ya? Waduh, nggak bisa mas kalau mobil masuk sana, sempit soalnya. Terus gimana mas? Gimana kalau pakai motor aku? Gimana? Ya pakai motorku nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi mobilmu taruh sini aja. Aman di sini? Aman, saya yang jagain mas. Bener loh ya? Iya mas. Soalnya gini mas, ini jalannya aku lihat sempit kan? Iya betul mas. Otomatis mobil aku nggak bisa masuk lewat sini. Iya soalnya sini sempit banget jalannya mas. Di rumahnya Lala itu ada parkiran mobil nggak sih? Wah, di rumahnya nggak ada mas. Nggak ada Kan ya? tahu jalannya aja sempit. Gini aja deh. Ini aku ada sedikit uang buat kamu. Diambil aja ya. Masih ya mas? Iya. Aku boleh kan pinjam motor kamu? Iya pakai aja mas.
Cuma sebentar kok mas, nggak ada 20 menit. Diengkol ya mas? Engkol. Iya. Makasih ya mas ya. HP-nya mas? Bawa dulu nggak apa-apa. Mas Baim udah nyampe. Iya sayang, kamu nungguin aku ya? Iya dong, aku nungguin kamu. Duduk mas. Ini bunga buat kamu. Wah, makasih ya mas. Selamat datang ya di rumah aku. Oh, jadi ini rumah kamu ya? Ya, ini rumah aku. Lumayan bagus sih, tapi kamu sering dapat bantuan. Iya mas. Oh iya mas, aku mau tanya. Kamu katanya kesini mau ngelamar aku beneran? Ya iya dong, kalau kamu nggak percaya, ini cincin buat kamu. Ini beneran mas? Serius, motor aku juga buat kamu, boleh kok. Ya ampun mas, kamu kok bawa motor, bawa cincin, bawa buket. Kamu kaya banget sih. Kalau ini sih nggak seberapa. Nggak seberapa? Iya. Kamu di rumah punya apa lagi mas? Aku punya kambing, sapi, burung juga punya. Terkadang suka ndangak loh. Burung apa itu mas? Kicau mania. Oh, mas, nanti kira-kira itu semua bisa buat aku nggak mas? Ya jelas bisa dong sayang. Apapun punya aku itu punya kamu juga. Iya, aku seneng banget. Janji ya mas? Janji sayang. Kira-kira kita nikah kapan ya? Nanti kita bahas lagi deh sayang. Bentar ya, aku panggil adik aku dulu. Dek, tolong ambilin minum dek. Udah sampai mbak calon suaminya. Udah ini dek, udah sampai. Halo mas, kenalin aku Putri, adiknya Mbak Lala. Halo, nama aku Baim. Ini silahkan dimakan dulu ya. Maaf, kita punyanya jajan sederhana. Oh iya mas, kamu kesini bawa hadiah apa buat mbak aku? Katanya hari ini mbak aku mau kamu lamar. Jadi gini sayang, aku kesini itu bawa bunga, motor Beat, dan cincin. Baru dilamar udah dikasih motor Beat? Iya sayang. Ya ampun mbak. Kapan nih? Cepet-cepet nikah aja. Beruntung banget kan dapat Mas Baim. Ya jelas beruntung lah Mbak Lala. Mana mungkin zaman sekarang ada cowok yang tanggung jawab seperti dia. Baru lamaran loh udah dikasih motor. Kalau menikah dikasih apa mas? Burung mbak. Kok burung mas? Tadi katanya mau dikasih apa tadi? Iya, sapi, kambing, burung juga. Kasih mobil lah mas, biar tetangga kita pada sirik kalau Mbak Lala itu menikah sama orang kaya. Bener mas. Lamaran dikasih motor, nikah kasih mobil dong. Boleh, boleh. Dian. Kamu kenapa lari-lari? Motor aku diambil orang, Tur. Diambil orang? Iya, Diambil di mana? tadi di kampung sebelah. Kurang ajar memang. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Terus kamu di sini sama siapa? Ya aku sendiri aja di sini. Ini mobil kamu. Bukan, ini mobilnya orang. Tadi sih katanya mau ke rumah kamu. Ke rumah aku. Iya, maksudnya ke rumah mbak kamu. Mau ngapain, Tur? Ya nggak tahu, ini yang punya mobil pacarnya mbak kamu kok. Oh, ya udah, aku tinggal pulang dulu ya. Udah, hati-hati ya. Sayang, rumah kamu ada kamar mandinya nggak? Ada. Di belakang sana mentok ya. Oh ya udah sayang, kalau gitu aku ke belakang dulu ya. Ya. Mbak Lala, mendingan kamu cepet-cepet deh ngerayu Mas Baim buat nikahin kamu. Iya juga ya dek. Apalagi dia tuh kayaknya kaya banget tahu. Iya, nanti kalau nggak cepet-cepet nikah, keburu disikat sama cewek lain, kamu mau? Iya juga ya. Nanti kalau dia balik, aku suruh dia nikahin aku cepet-cepet. Sip, itu mbak pacar kamu yang satunya lagi. Mana dateng juga dia. Kok motornya jelek banget sih? Dia lagi butut. Usir aja deh. Sayang, assalamualaikum. Apaan sih? Sok romantis, jangan pegang-pegang ah. Bukan muhrim. Sayang, maaf ya aku telat. Iya, kamu ngapain kesini? Loh, bukannya kemarin kamu nyuruh aku datang ke sini, sayang, kamu lupa? Iya. Tapi sekarang kamu bawain aku apa coba kesini?
Gini deh, silakan duduk sayang, silakan duduk. Kamu gak usah duduk. Berdiri aja. Kok nggak boleh duduk? Rumah kita nggak boleh didudukin orang miskin kayak kamu. Kesini aja bawa motor rosokan, bawa pulang aja deh. Jangan bikin malu di sini. Dituntun lagi, bensinnya habis ya motor bututnya. Kampungan. Kamu nggak malu ngelamar princess cantik tapi nggak bawa apa-apa? Hah? Bawa apa? Hah? Cuma bawa badan aja. Bau lagi. Sayang. Aku minta maaf ya. Kemarin aku sudah siapin kado buat kamu, tapi aku lupa sayang, nggak aku bawa loh. Udah, nggak usah alasan. Kalau nggak mampu ya nggak usah bawa. Jangan deket-deket deh. Udah deh, mendingan kamu itu pergi aja. Soalnya nanti juga kamu nggak lihat. Aku punya cowok, udah kasih aku motor, cincin dan juga buket. Baru aja dilamar, udah dikasih motor baru. Apa nanti kalau Lala nikah pasti dikasih Maksud mobil kamu baru? apa sayang? Kamu kok bilang seperti itu? Hah? Padahal kemarin kamu bilang aku pacar kamu satu-satunya loh. Hei, kamu bohong sama aku. Iya, emang kemarin tuh kamu cuma satu-satunya, tapi sekarang kamu nggak lihat. Aku udah dilamar loh sama cowok yang No, lebih no. mapan daripada kamu. No, enggak. Aku nggak bisa dibohongi seperti ini. Aku kecewa ya sama kamu. Kamu tuh gak usah kebanyakan drama dari sini. Mendingan kamu pergi aja dari sini. Ini siapa kamu? Tetangga? Ini adik aku ya. Tetangga, hei, ngaca deh kamu itu. Cantik kayak gini dikirain tetangga. Adik kandungnya Mbak Lala nih. Udah deh, gak usah basa-basi sekarang. Kamu mending kamu pergi aja sekarang. Pergi cepetan. Sebentar. Mbak, mendingan Sebentar. usir sekarang aja. Nanti Oke, Mas oke. Baim lihat dulu. Nanti dia cemburu batal nikah. Kenapa kamu nyuruh aku datang ke sini? Setelah aku datang ke sini kamu malah ngusir aku. Karena kamu nggak bawa apa-apa buat aku. Kamu itu orang miskin. Kita itu orang miskin. Masa kamu mau ngajakin nikah Mbak aku dengan hidup miskin? Hah? Sengsara? Kamu tuh mikir dong, punya otak gak sih? Kalau nikahin anak orang harus mapan. Aku nggak mapan. Kerja juga becus. Kesini bawa motor rosokan kayak gitu, bikin malu tau nggak? Nanti tetangga kau lihat kalau Mbak Lala nikah sama orang miskin kayak kamu. Udah deh, sekarang bawa motor butut kamu. Kalau kamu nggak bisa kasih aku apa-apa, bawa sekarang. Kamu tega ya sama aku? Kenapa aku harus nggak tega sama kamu? Kamu aja nggak bawa apa-apa buat aku. Mendingan kamu pergi aja. Sekarang bawa motor butut ini pergi. Pergi bawa motor Pergi. rosokan kamu itu. Sayang, Pergi. rumah aku jauh loh. Aku nggak peduli. Kamu juga kan nggak peduli sama aku. Kamu nggak bawa aku apa-apa. Mendingan kamu pergi. Pergi. Kamu nggak malu sama bunga ini? Bunga ini belinya pakai uang. Kalau kamu kesini nggak bawa uang kan? Pergi. Ini ada apa sih, berisik banget. Ini mas, ada cowok nggak jelas nih ngaku-ngaku jadi cowok aku. Mas, kamu itu sadar diri. Kamu ngapain di sini? Asal kamu tahu ya, bapak aku itu polisi, kakek aku pensiunan TNI, dan nenek aku poluan. Kamu jangan macem-macem sama aku. Udahlah, kamu apa nggak malu? Calon aku sekarang tuh, lihat dong dia tuh berwibawa gini, kaya juga nggak kayak kamu. Jadi kamu pacarnya Lala? Bukan pacarnya, tapi calon istrinya. Kurang ajar kamu ya. Kamu selama ini bohong sama aku. Hah? Aku nggak bohong. Cuman karena dia datang bawa harta sama benda buat aku, jadi aku memutuskan untuk lebih memilih Mas Baim daripada kamu. Oke. Gak masalah kalau itu. Yaudah. Aku pamit dulu ya. Ya udah pergi. Bagus deh kalau tahu diri. Dah, pergi aja. Pergi. Pergi ngapain masih di Gak usah sini? kasar dong. Kamu gak usah kasar. Ya udah kalau gitu aku pergi. Dasar laki-laki belagu miskin. Sinting emang. Gak ada bensinnya kali didorong. Miskin parah. Kamu gak bisa kenal cowok kayak gitu sih? Kemarin aku hilaf mas, kenal cowok kayak dia. Untung aja udah diputusin. Sekarang nikahnya sama kamu aja ya Mas Baim. Iya dong sayang. Oh ya sayang, kalau gitu aku ke dalam dulu ya, mau ke kamar mandi lagi. Ya udah sayang. Kok Mas Baim ke toilet terus sih? Emang lagi ngapain ya? Gak tahu juga deh. Mungkin lagi berak ya. Iya kali. Motornya kenapa, Mas? Nggak tahu kenapa Mbak, tiba-tiba mogok sih. Kayaknya kamu bukan warga sini deh. Iya betul, saya dari kota lama Mbak.
Mbak sendiri orang sini? Iya mas, aku orang sini. Aku habis pulang dari luar kota. Malah motor aku tadi dibegal sama orang. Astagfirullahaladzim, dibegal di mana? Di kampung sebelah mas. Kok ada-ada aja sih kampung sini? Iya mas, hapes banget. Sabar ya. Ya udah mas, aku pulang dulu ya. Rumahnya sebelah mana? Deket kok mas dari sini, mau mampir? Kapan-kapan ya mampir ya? Oh ya udah. Sebelah Mas. mana sih rumahnya? Sana loh mas, kanan jalan sana. Depan rumah warna apa? Warna putih. Oh, warna putih ya. Boleh. Besok aku mampir boleh ya? Boleh kok mas. Kenalin mas, namaku Dian. Aku Tempe. Ya udah, duluan ya. Ya mas, mari mas. Dian. Tuh dek, kalau cari cowok harus kayak Mbak, diseleksi dulu, jangan ngawur. Iya Mbak, aku gak nyangka banget deh sama Tempe tadi. Masa kesini penampilannya sok rapi, tapi motornya aja jelek banget kayak gitu. Iya, kamu juga besok harus kayak Mbak, nggak boleh salah pilih. Iya, aku milihnya yang kaya raya nomor 1, masalah muka Nomor 2. Kok Dian jalan kaki? Kok pulang tiba-tiba? Ada apa? Iya, kok udah pulang ya jam segini? Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Dian, kamu kok pulangnya mendadak banget, gak ngabarin kita dulu? Ada apa? Apa kamu dapat bonus dari kerjaan kamu? Iya. Bukan mbak, aku tuh capek kerja. Jadi aku memutuskan resign dari pabrik. Hah? Resign? Kamu tuh yang bener dong Dian. Bukannya pulang ngasih kabar baik, ini malah bikin susah kita aja. Kamu itu tulang punggung keluarga, seharusnya menafkahi kita selamanya. Maksud mbak apa? Aku capek mbak selama ini menanggung biaya hidup kalian. Ya ampun. Gitu aja perhitungan banget. Iya. Terus kamu kenapa kok jalan kaki? Motor kreditian kamu mana? Kamu jual kan jangan-jangan di sana buat foya-foya? Tadi itu aku dibegal mbak sama orang. Hah? Dibegal? Iya. Terus kamu ada yang lecet nggak? Aku sih nggak apa-apa mbak, tapi motor aku diambil sama dia. Udahlah masalah motor biar diganti sama Mbak Lala. Dia tuh mau menikah sama orang kaya. Dia aja baru dilamar sama bos kaya. Dibonusin motor mewah. Cincin? Nih, bunga. Effort banget kan? Itu baru lamaran, apalagi kalau nikah ya kan dek? Dibelikan mobil Dian. Seharusnya kamu pulang-pulang tuh bawa suami yang kaya raya, bukannya malah resign kerja. Nih lihat motornya. Kok kayak nggak asing ya sama motor ini? Ya itu Ini motor yang kan- dibelikan Mas Baim. Bukan mbak, ini itu motor yang aku kredit. Enggak, itu tuh motor dibeliin Mas Baim. Nih Mas Baim. Nah, mas, kamu tadi kan yang begal aku. Dia orangnya mbak. Nggak mungkin. nggak Kamu ngaku mungkin. aja mas. Kamu salah orang, Mbak. Enggak mbak. Tapi bener, Mbak Lala, itu kayaknya mirip motor yang dicicil Dian deh, warnanya biru. Apa jangan-jangan calon suami kamu tuh begal beneran? Mas, coba jelasin. Kamu begal motor adik aku. Bener atau salah? Salah, Mbak. Lebih tepatnya itu aku pinjem. Maksud Maksudnya? kamu apa mas? Ya pinjem motor kamu. Berarti kamu orang miskin. Berarti kamu nipu aku. Ini berarti bukan motor kamu. Ya ampun. Kamu tuh ya udah miskin, nipu kita, ngambil motor adik aku lagi. Ya ampun, double banget miskinnya. Mbak Lala, mendingan kamu batal nikah aja deh sama pencuri ini. Kalau kayak gini mah aku nggak mau jadi istri kamu. Mending kamu pergi sana. Pergi sana. Sebelum kita laporin kamu ke polisi loh. Kamu itu nyuri motor adik aku. Katanya kita mau nikah, Dek. Ih, nggak mau kalau kamu kayak gini. Ini namanya kamu nyuri. Pergi. Pergi. Sana pergi. Ya ampun. Mbak Lala, calon suami kamu kok gak ada yang bener ya? Buset, pusing banget kepala aku. Ini tasnya siapa ya Mbak? Ih, kok mewah banget ya? Mereknya aja Cowah. Iya nih, cowok aja. Buka aja mbak, barangkali ada KTP dia. Oh iya. Nggak mungkin nggak sih kalau tasnya Baim? Namanya sih Tempe tempe kedelai hitam.
tempe STNK kedai. mobil loh, Mbak. Ada alamatnya kan? Coba lihat, di sini ada KTP-nya nggak? Nggak ada sih. Mbak Lala, berarti yang benar-benar kaya raya tuh tempe, bukan Mbak Im tadi. Mendingan kita kejar aja deh. Mungkin dia masih cari tasnya. Soalnya kan kunci mobilnya ada di sini. Oh iya, apa kita samperin aja ya, Dek? Ayo, ayo. Aku ikut ya, Mbak. Ya, ayo. Bro, makasih ya. Kamu sudah mau jagain mobil aku. Iya mas, sama-sama. Oh iya, gimana mas? Kok cepet banget? Gagal mas. Gara-gara motor kamu, aku ditolak. Aku disuruh pulang. Mungkin karena jelek kali ya mas? Mungkin. Satu lagi, motor kamu mogok mas. Iya mas, emang motor ini sering mogok kok mas. Mas. Yaudah, makasih ya. Iya mas, aku lanjut dulu ya mas. Thank you ya mas. Oke. Hati-hati mas. Semangat ya mas. Mas Tempe. Ini mobil siapa? Oh ya, kalian sorry. Ini tas aku. Loh, ini tas kamu? Iya. Beneran ini tas kamu? Jadi STNK, tas isi, dan mobil ini. Iya, tadi aku pas ke rumah kamu bawa tas ini dan aku lupa pas pulang mungkin jatuh ya. Gimana sih, Mbak? OTW makasih ya sudah kamu bawain ke sini. Mas Tempe, kamu nggak pikir-pikir lagi ingin menikah sama Mbak Lala? Iya mas, aku kalau kayak gini aku mau kok jadi istri kamu. Oh tentu tidak, aku sudah kecewa ya sama kamu lah. Ini sebagai imbalannya buat kamu karena kamu sudah bawain tas aku ke sini. Imbalannya ini aja, Mas, kamu menikah sama Mbak Lala Iya. aja. Aku nggak butuh kok uang itu, aku cuma butuh kamu jadi suami aku aja mas. Iya, dia udah batal nikah kok sama Mbak penjamret Im. tadi. Mbak, kamu kenal sama orang ini? Iya, dia itu tadinya pacar aku, Dek. Kamu tuh gimana sih, Dian? Dia ini yang mau ngelamar Mbak, yang mau nikahin Mbak, tapi udah keduluan sama si jambret tadi. Ya, ya udah Mas. Kita balikan lagi aja ya, Mas. Aku mau loh nikah cepet-cepet sama kamu. Sekarang juga aku mau kok. Lala, kamu tahu nggak? Kamu sudah bikin aku sakit hati. Jadi nasi sudah menjadi bubur ayam, ya? Sudah menjadi bubur ayam. Oke? Nggak bisa jadi nasi lagi. Ya, Mas. Aku sudah sakit hati. Mas, kamu kan orang kaya, punya mobil. Kenapa tadi kok bawa motor rosokan tadi? Kamu berarti nipu kita, kan? Enggak. Ceritanya, aku nggak bisa masuk dalam rumah kamu karena jalannya sempit. Mobil aku besar. Rumah kamu nggak ada parkiran, ya kan? Tadi aku pinjem orang, warga sini aku dipinjemin. Ceritanya begitu. Berarti kita cuma salah paham, Mas. Bisa diomongin baik-baik Iya. lagi ya, Mbak Lala. Enggak. Kalian itu nggak salah paham, tapi salah besar. Oke? Aku duluan ya. Aku capek banget berdebat sama kalian. Ya ampun, Mas. Ya? Nggak ingat aku. Oh ya, kamu cewek tadi kan yang habis kejamret. Betul, Mas. Ini adik terakhir kita. Kalau kamu nggak mau sama Mbak Lala, sama Dian aja nggak apa-apa kok. Udah, kamu nikah aja sama orang kaya ini. Sorry ya, aku udah muak sama kalian. Mbak, kapan-kapan kita ketemu ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Ya udah Lala, pesan aku sama kamu jadilah cewek yang baik. Jangan banyak atraksi kamu ya. Ya, Minggir. Mas. Mas Tempe. Melarat lagi. Ini Sial. gara-gara kamu sih, Mbak. Gak seleksi baik-baik. Udah, Mbak, minggir dulu, Mbak. Apaan sih Dian? Campur. Gagal jadi orang kaya. Kenapa sih hidup kita melarat terus? Ini semua gara-gara Dian deh. Kini ku hanya merindu hadirmu. Kau yang kini hilang entah kemana. Kan selalu ku ukir namamu di hatiku. Dan ku berharap kau kembali padaku.